Selamat siang, Petranesian semua. Sebelum kita memulai Veritas Lecture kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur jika pada hari ini kami boleh berkumpul bersama di dalam ruangan virtual ini untuk memuji namamu dan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman tentang apa itu permainan, apa itu games. Urapilah hambamu yang akan membawakan Veritas Lecture agar mampu menyampaikan materi dengan menarik dan sederhana. Dan biarlah Roh Kudus itu membuka hati dan pikiran kami semua anak-anak-Mu untuk terus menggumulkan topik tentang games dan permainan. Kami juga berdoa untuk tim yang berada di balik layar yang memastikan agar acara ini dapat terlaksana dengan lancar. Kami menyerahkan ini semua di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tema Veritas Lecture pada siang hari ini adalah Plug-in, Connecting Your Faith with Your Games. Mengapa sih kita perlu membicarakan tentang games? Apa pentingnya games ini? Ada beberapa alasan yang saya ingin ajak kita coba perhatikan bersama-sama. Yang pertama yaitu karena dunia games ini adalah dunia yang sedang berkembang dan dunia yang terus-menerus akan berkembang. Rekan-rekan, kalau kita mengingat tentang games, mungkin saat ini, di tengah-tengah kondisi seperti pandemi saat ini, games yang kita bayangkan langsung games-games yang identik dengan permainan-permainan di dalam konsol, di komputer kita, di gawai kita. Permainan yang menggunakan berbagai macam kecanggihan teknologi. Tetapi sebenarnya kalau kita ingat, sebelum ada itu semua, kita sendiri sudah bermain. Tentu permainan-permainan yang sifatnya mungkin bersama dengan teman-teman, permainan yang tanpa menggunakan teknologi, tanpa menggunakan internet. Nah, rekan-rekanku, saya mengajak kita menggunakan waktu singkat, coba kita bernostalgia. Apa sih permainan-permainan yang pernah kita mainkan di zaman dulu itu? Kalau saya kembali mengingat kehidupan saya pernah bermain kelereng di zaman sekolah dulu. Main gobak sodor dengan teman. Main layang-layang, bahkan sebenarnya bukan cuma sekedar bermain sih, dari membuat layang-layang sampai memainkan layang-layang. Main kejar-kejaran, dolip-dolipan, dan berbagai macam permainan-permainan yang lain. Nah, kalau kita lihat permainan-permainan seperti itu sekarang sudah mengalami evolusi dan perkembangan. Sejak adanya teknologi, komputer, adanya smartphone, bahkan juga kehadiran dari internet, yang membuat kita bisa bermain dimanapun dan kapanpun kita berada. Nah, kalau kita melihat, bukankah ini salah satu jenis perkembangan dari permainan tersebut? Tetapi perkembangan ini tidak hanya berhenti dari yang permainan fisik, menjadi permainan elektronik. Permainan elektronik ini pun juga mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Saya mencatat data yang saya peroleh dari 7,9 miliar manusia yang hidup di dalam dunia ini. Data ini tahun 2020. Ada 2,7 miliar orang yang mengaku diri sebagai gamers di dunia ini. Jadi kalau boleh dibuat perbandingan sederhananya, kira-kira dari 3 orang, ada 1 orang itu mengidentifikasi diri sebagai gamers. Yang artinya betul-betul sangat rutin untuk bermain. Nah, ini data ini bisa jadi jumlahnya jauh lebih besar daripada itu. Karena apa? Karena kita pun kadang-kadang di tengah-tengah waktu mungkin kita menunggu. Saya ingat kadang-kadang kalau dulu sebelum pandemi menunggu penerbangan pun gitu ya, kita bisa mengeluarkan gawai kemudian memainkan permainan-permainan singkat untuk membuang waktu. Maka jumlahnya pasti jauh lebih besar daripada hal tersebut. Sehingga kita lihat jumlah pemain itu setiap waktu itu selalu meningkat. Dan kalau kita perhatikan dari jumlah uang, perputaran uang yang ada di dalam dunia games, maka kita mendapati bahwa di tahun 2020 itu industri games itu berhasil meraup 159 miliar dolar. Bukan rupiah, 159 miliar dolar. Mungkin bagi kita para dosen, para tendik gitu ya, nggak pernah bisa membayangkan kapan kita mendapatkan uang sebanyak itu. Kerja berapa tahun pun mungkin juga belum tentu kita bisa mendapatkan uang sebanyak tersebut. Sehingga mungkin kita agak sulit membayangkan itu seberapa banyak sih. Kita tahu itu besar, tapi mungkin kita tidak bisa membayangkan segede apa. Nah, maka saya mengajak kita mencoba melihat perbandingannya adalah dengan demikian.
Kalau kita melihat industri perfilman, bioskop, box office, gitu ya, keuntungan uang yang berputar di dalamnya, ditambah dengan musik-musik, dunia hiburan musik, itu digabungkan menjadi satu. Semua uang yang berada di dalam dunia film dan dunia musik, itu belum bisa mengalahkan akan uang yang ada di dalam dunia games. Ini sebuah bisnis yang sangat besar sekali. Di Indonesia sendiri tahun 2018, itu kira-kira 15 triliun rupiah yang digunakan untuk dunia permainan ini. Dan dari tahun lalu diperkirakan ada sekitar 24 triliun rupiah. Jadi kira-kira ada kenaikan yang cukup signifikan, 32%. Wow, ini angka yang sangat besar sekali. Apalagi ditambah dengan akhir-akhir ini kita melihat dunia games ini coba dikolaborasikan dengan dunia olahraga yang kita kenal dengan istilah e-sport. Pemerintah kita sudah meresmikan kompetisi video game menjadi salah satu cabang yang resmi untuk kemudian diperlombakan. Dan hal itu membuat tentu saja dunia games ini semakin meningkat karena dianggap sebagai sebuah cabang olahraga. Nggak heran kalau nanti di dalam waktu-waktu mendatang, selama ini kita yang gemar bola, mungkin kita mengidolakan Manchester United, Barcelona, Juventus. Mungkin ke depan itu generasi anak-anak kita akan berubah. Bukan lagi fans-fans seperti itu, tetapi bisa jadi Invictus, tim Liquid, atau bahkan tim kebanggaan Indonesia, yaitu EVOS. Sehingga kita melihat bahwa ini yang akan bisa terjadi di dunia yang mendatang tersebut. Dan kalau ada orang berpikir bahwa games itu kan hanya bagi kaum laki-laki saja, kaum Adam, bukan bagi kaum wanita. Tentu itu sebuah gambaran yang keliru. Ada banyak para wanita yang sekarang juga berkecimpung dalam dunia games ini. Tidak perlu jauh-jauh dari kota Surabaya. Ada seorang pemain anggota tim EVOS, yaitu Fanny Cynthia. Dia merupakan salah satu pemain tim yang menjuarai Female Gaming League, FGL, Mobile Legends Minor Series Season 1. Sehingga kita melihat ya, baik pria, baik wanita, sekarang bisa sama-sama mencintai, bahkan terlibat di dalam dunia games tersebut. Apalagi ke depannya kita sudah melihat adanya kelahiran dari metaverse. Ini bisa mengubah wajah dunia games kita mendatang. Ini merupakan alasan pertama. Games sudah terus-menerus berkembang dan akan terus-menerus berkembang. Sehingga penting untuk kita sama-sama coba pelajari, coba selidiki. Tetapi alasan yang kedua, berkebalikan dari poin yang pertama. Di tengah-tengah berkembangnya dunia games ini, yang celakanya ada sangat sedikit penelitian-penelitian yang coba dilakukan di dalam dunia games tersebut. Apalagi upaya untuk mengintegrasikan antara iman dan ilmu. Jumlahnya sangat jarang. Kalau kita bandingkan dengan tulisan-tulisan integrasi iman dan ilmu yang terkait dengan dunia film, dunia musik, jauh lebih banyak daripada yang membicarakan tentang games ini. Maka bukankah penting bagi kita untuk kemudian sama-sama coba dunia yang sedang berkembang ini kita masuk ke dalamnya untuk kita bisa memberikan kontribusi, memberikan peran positif yang baik. Dan ini menjadi juga alasan yang ketiga, kenapa kita perlu membahas dan perlu untuk terus-menerus menyelidiki dan melakukannya. Yaitu karena panggilan Kristiani untuk menebus seluruh bidang aspek yang ada dalam dunia ini, termasuk games. Saya bacakan dari 1 Korintus 10 ayat 31. Paulus mengingatkan demikian. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Bahkan dalam bagian ini kita bisa masukkan, atau jika kita melakukan games, kita bermain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Panggilan ini, panggilan yang ditujukan bagi setiap kita orang-orang Kristen, untuk kemudian menggarami, untuk kemudian membawa terang Kristus, dan membawa bidang ini bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, apa sebenarnya games itu? Mungkin bagi orang masa kini, games itu identik dengan permainan yang kita sebut sekarang video game, seperti Mobile Legends, Among Us, dan Genshin Impact.
Atau bagi kalangan yang lebih senior, seperti saya, games itu identik dengan mainan dingdong, dengan berbagai macam jenis ya, seperti Street Fighter, Mortal Kombat, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya games itu jauh lebih luas, bukan hanya video game saja. Seorang sosiolog Prancis bernama Roger Caillois, semoga saya nggak keliru menyepelnya, yang sangat mendalami tentang dunia permainan, membagi games menjadi 4 kategori. Yang pertama ada yang disebut game of pure chance. Ini adalah permainan-permainan yang memiliki unsur luck atau keberuntungan atau hoki gitu ya. Contohnya permainan yang melibatkan dadu. Karena kita nggak pernah tahu ya, dadu itu ketika dilempar kita akan mendapat angka berapa. Jadi ini permainan-permainan yang jenisnya seperti ular tangga, monopoli. Ini memang ada elemen keberuntungannya. Atau juga permainan seperti kartu yang melibatkan kartu. Kita juga nggak tahu ya, ini sepenuhnya karena keberuntungan. Kita mendapat kartu yang bagus atau enggak. Seperti blackjack, poker, atau yang biasa dimainkan mahasiswa seperti capsa. Game kategori kedua yang disebut sebagai competitive games, ini adalah permainan yang sangat bergantung kepada skill tertentu. Skill ini bisa berbentuk intelektual seperti main catur, tapi juga bisa gabungan antara intelektual, berpikir dengan cepat, dan kemampuan refleks tangan yang cepat gitu ya. Ngekliknya itu harus cepat. Misalkan seperti Mobile Legends atau Dota, atau skill bertahan hidup gitu ya. Dan game yang paling kompetitif yang teman-teman semua mungkin sudah tahu adalah Squid Game gitu ya. Ini betul-betul butuh skill untuk bertahan hidup. Atau kategori ketiga, ada juga game yang disebut game of make believe. Ini adalah kategori yang meliputi semua permainan peran atau permainan berpura-pura. Dokter-dokteran. Jadi kalau kita main dokter-dokteran, kita berpura-pura menjadi dokter. Main masak-masakan. Ketika kita main masak-masakan, kita berpura-pura memasak. Atau versi video gamesnya, yaitu yang biasanya kita sebut RPG, role playing game, seperti Final Fantasy. Di dalam game seperti Final Fantasy, kita bisa bermain, memainkan beberapa peran. Final Fantasy 10, ini RPG favorit saya, kita bisa memerankan tokoh utama, yaitu Tidus, seorang pemain, seorang atlet blitzball. Tapi kadang ada momen-momen tertentu ketika kita juga memainkan peran-peran atau karakter lain gitu ya, sebagai Yuna, sebagai Riku, Kimari, Auron, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ada juga kategori games yang disebut game of physical exhilaration. Ini meliputi segala bentuk permainan yang membuat kita merasakan sensasi fisik yang intens. Itu misalkan panik, tegang, takut, cemas. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti roller coaster gitu ya. Saya nggak tahu apakah teman-teman Petranation suka naik roller coaster, skateboard itu salah satunya, akrobat, atau bahkan beberapa olahraga seperti sepak bola dan basket itu juga bisa dimasukkan ke dalam kategori demikian. Karena permainan-permainan ini membuat kita merasakan keseruan gitu ya, yang cukup intens. Masih orang yang sama, yaitu Roger Caillois, dia juga menemukan 6 ciri-ciri yang menjadi karakter sebuah permainan. Secara singkat saja, yang pertama, permainan itu memiliki ciri-ciri atau karakter yang berhubungan dengan kebebasan. Yang namanya bermain itu tidak diwajibkan, Bapak Ibu. Kalau permainan itu sampai diwajibkan, maka itu sudah nggak bisa lagi disebut sebagai sebuah permainan. Yang kedua, bermain itu memiliki ciri-ciri melakukan aktivitas yang terpisah dari rutinitas hidup. Rutinitas hidup kita umumnya bekerja, rutinitas hidup kita umumnya adalah belajar mengerjakan tugas. Ketika kita bermain, kita itu sedang keluar dari rutinitas hidup yang biasanya kita lakukan. Yang ketiga, di dalam permainan ada unsur ketidakpastian, uncertainty. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam permainan, kita tidak tahu siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah. Ketika kita main video games tertentu, terutama yang jenis RPG dengan cerita yang kompleks dan kita harus investasi waktu sampai 100 jam gitu ya, misalkan seperti Final Fantasy, kita tidak tahu jalan ceritanya gitu ya. Tiba-tiba karakter yang kita sukai, karakter yang kita favorit, ternyata
di endingnya nanti berubah menjadi musuh kita. Ada cerita-cerita yang demikian gitu ya. Teman kita ternyata itu menjadi big boss gitu ya, final boss yang harus kita hadapi. Kita tidak tahu jalan ceritanya, kita tidak tahu endingnya seperti apa. Apakah game ini memiliki happy ending atau tidak. Ada ketidakpastian. Yang keempat yang ditemukan oleh Roger Caillois, bermain itu pada dasarnya itu tidak produktif. Tidak produktif dalam artian apa? Tidak menciptakan kekayaan, tidak membuat kita menjadi ekonomi kita meningkat atau kita menjadi orang yang kaya. Tetapi kita harus ingat Bapak Ibu bahwa Roger Caillois adalah seorang sosiolog yang hidup di abad ini ya, 19 tahun 1800-an. Kalau kita melihat dengan berkembangnya e-sport yang tadi sudah dijelaskan dan banyak orang yang menghasilkan kekayaan menjadi kaya karena bermain games. Nah, pertanyaannya kemungkinannya cuma dua. Apakah definisi games itu yang harus diubah, atau jangan-jangan ketika kita bermain untuk profesi, ini sudah tidak bisa lagi disebut sebagai permainan, tetapi adalah pekerjaan. Tetapi bagi Roger Caillois, ketika sebuah permainan itu sudah menghasilkan kekayaan menjadi sebuah profesi, maka itu tidak bisa lagi disebut sebagai sebuah permainan. Yang kelima, ada peraturan yang harus diikuti oleh setiap pemain. Semua permainan, semua game, Bapak Ibu, selalu memiliki peraturan untuk menang atau peraturan untuk survive di dalam permainan itu. Misalkan di dalam permainan yang sederhana ya, permainan peta umpet, hide and seek yang dilakukan oleh anak-anak kecil, ada peraturannya gitu ya, bahwa yang menutup mata, yang menghitung itu harus mencari teman-temannya. Mereka yang tidak kebagian istilahnya jaga, mereka memiliki kewajiban sesuai dengan peraturan, mereka harus bersembunyi gitu kan. Jadi ada peraturan di dalam permainan. Dan kadang-kadang peraturan-peraturan ini bisa jadi berlawanan dengan norma yang berlaku di dalam hidup bermasyarakat. Misalkan di dalam video games yang cukup populer, GTA, Grand Theft Auto, di situ ketika kita memainkan game ini, kita bisa menodong orang untuk menyerahkan kunci mobil mereka, lalu kita bisa menyetir mobil, menabrak kiri kanan, kita bisa melanggar lampu lalu lintas, seakan-akan tanpa ada konsekuensinya gitu ya, karena memang seperti itu caranya bermain di dalam dunia GTA tersebut. Yang terakhir, ciri-ciri games yang terakhir, ada sebuah realitas yang diimajinasikan, imagine reality oleh para pemainnya. Misalnya, ketika anak-anak kecil bermain dokter-dokteran, mereka itu sedang mengimajinasikan bahwa mereka adalah dokter yang sedang mengobati pasien. Mereka sedang membayangkan, mereka sedang berada di dalam sebuah dunia imajinasi. Atau misalkan pengalaman saya pribadi ketika saya masih hobi-hobinya bermain Dota, dan karakter favorit saya itu adalah Juggernaut gitu ya, atau yang disebut Yurnero, bukan Juggernaut yang ada di X-Men, tapi Juggernaut yang Yurnero. Itu kan senjata utamanya kan samurai ya, Bapak Ibu gitu ya. Jadi kalau misalkan saya lagi menghabisi teman-teman saya di dalam games itu, wah saya juga ikut ini ya gitu ya. Jadi setelah ngeklik terus Yurnero-nya mulai pedang-pedangan, saya juga ikut gitu. Wah, set gitu. Karena saya mengimajinasikan menjadi seorang Juggernaut. Ada realitas yang diimajinasikan. Dari sinilah Bapak Ibu kita tahu bahwa sebenarnya topik games ini merupakan sebuah topik yang sangat luas. Sehingga penting bagi kita untuk mendefinisikan apa sih sebetulnya games itu. Nah, untuk Veritas Lecture kali ini, kami akan mengambil definisi yang umum, dalam artian ini adalah definisi populer yang berada di dalam banyak artikel dan juga di internet. Yaitu apa? Yaitu games adalah segala aktivitas yang dilakukan dengan tujuan enjoyment, kesenangan atau kenikmatan, dan rekreasi sebagai kontras dari aktivitas dengan tujuan yang serius dan praktis. To engage in activity for enjoyment and recreation rather than a serious or practical purpose. Dua kata kunci yang sangat penting yaitu adalah enjoyment, kesenangan atau kenikmatan, dan recreation, rekreasi. Dua
kata inilah yang akan selalu kita jumpai di dalam berbagai macam jenis game. Baik yang bersifat kompetisi, role play, mainan anak-anak seperti peta umpet, hingga level video games dan termasuk olahraga. Nah, ada Bapak Ibu yang mungkin akan bertanya, lalu bagaimana kalau ada sebuah permainan yang membuat seseorang itu justru menjadi tegang, cemas, dan menjadi emosian gitu ya. Karena kita sudah mendefinisikan games, kata kuncinya adalah enjoyment dan recreation. Tapi bagaimana kalau ada games yang membuat seseorang itu justru menjadi tegang, cemas, dan penuh emosi. Nah, kita tadi sudah melihat ya bahwa memang ada games of physical exhilaration itu yang bisa membuat para pemainnya itu merasakan sensasi yang intens gitu ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang memang di dalam permainan kita itu bisa mengalami ketegangan gitu ya. Emosi itu bisa lahir muncul dari ketegangan, rasa intens yang kita rasakan ketika bermain. Apalagi jika permainan tersebut itu memang berbau kompetisi, apalagi misalkan beberapa permainan yang memiliki genre olahraga, Winning Eleven, PES gitu ya, atau permainan yang model kompetisi seperti Mobile Legends atau Dota. Saya yakin sih, dan kita semua mengalami, ketika kita sedang bermain, ada momen-momen tertentu kita itu merasakan ketegangan. Momen-momen ketika kita hampir menang, misalkan ketika kita menggiring bola, hampir memasukkan ke gawang lawan, hampir gol, lalu tiba-tiba ada back dari musuh yang tiba-tiba datang menghalangi. Ini membuat kita itu menjadi tegang, dan ketika kita gagal, kita bisa emosi, kita bisa marah. Ada usaha keras, ada usaha serius, dan hal-hal tersebut, Bapak Ibu sekalian, inilah yang justru menjadi kenikmatan ketika kita itu sedang bermain. Semakin tegang, semakin nikmat, semakin mencekam, semakin seru. Dan inilah yang dikejar, yang kita cari sebagai para gamers. Sehingga, Bapak Ibu, kenikmatan dan rekreasi, enjoyment dan recreation, itu sebetulnya bukan kontras dari usaha yang dilakukan, tetapi kontras dari aktivitas yang rutin, atau aktivitas yang kita tidak suka, seperti bekerja atau belajar, atau aktivitas lain yang yang menjadi bagian dari rutinitas kita. Tetapi, mari kita sama-sama menggarisbawahi bahwa games itu sebetulnya tidak bertentangan dengan belajar dan bekerja. Justru ada banyak sekali orang yang mereka itu bekerja begitu keras, bekerja begitu serius, belajarnya pun juga serius, tetapi ketika mereka memiliki waktu yang senggang, mereka memilih ketika di saat-saat mereka memiliki kesempatan untuk berekreasi, mereka pun juga bermain games dengan sepenuh hati. Ini adalah orang-orang yang play hard, tetapi juga work hard. Lalu apa hubungannya games ini dengan kehidupan beriman? Nah, pertanyaan ini kita bisa lihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu adalah apa peran dan pengaruh games di dalam kehidupan beriman. Dan yang kedua adalah apa peran iman di dalam kehidupan bermain atau kehidupan games. Saya mengajak kita mencoba melihat satu demi satu. Yang pertama, apa sih peran dan pengaruh games di dalam kehidupan beriman? Harus jujur diakui, mayoritas orang jarang mengkaitkan kehidupan bermain dengan kehidupan spiritualitas. Jangankan dengan kehidupan spiritualitas, banyak orang menganggap dunia games itu bertentangan dengan pola kehidupan yang baik. Orang menganggap kalau kamu anak baik, kalau kamu adalah orang yang baik, maka kamu seharusnya tidak bermain games. Kenapa pemikiran-pemikiran semacam itu bisa muncul? Ada beberapa penyebab. Yang pertama, yaitu karena dunia games, dunia permainan itu selalu dilihat, selalu dijudgment berdasarkan dampak buruk yang bisa terjadi dari seseorang yang bermain games. Sebagai contoh, apa sih dampak buruknya ketika orang itu bermain games? Bisa jadi loh, games itu menyebabkan seseorang malas belajar. Bisa jadi games itu menyebabkan seseorang kecanduan. Bisa jadi games itu menyebabkan seseorang berkata-kata kotor. Nah, mungkin ini entah secara personal, pribadi, atau kemudian dilakukan rame-rame. Saya masih ingat di dalam poin ini,
pengalaman saya dulu ketika ke salah satu mall di kota Surabaya, ada satu area yang memang dikhususkan untuk para gamers itu bermain bersama-sama, dan saya berjalan bersama dengan keluarga. Itu saya cuma melewati, melihat beberapa barang di toko-toko dekat daerah tersebut. Durasinya tidak sangat lama, kira-kira mungkin 10 menit saja. Tetapi dalam waktu 10 menit itu saya bisa mendengar hampir semua kosakata, kata-kata kotor khas Surabaya itu sudah diucapkan hampir sempurna. Maka bukankah orang bisa berkata, ini loh, lihatlah orang kalau main games itu mereka akan menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan tidak sopan. Tentu saja kita tidak bisa memungkiri adanya fakta-fakta semacam hal itu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah berarti dunia games itu berarti selalu hal yang buruk? Apakah games itu sendiri merupakan sesuatu hal yang buruk pada dirinya sendiri? Atau games itu bisa digunakan dengan buruk, tetapi juga bisa digunakan dengan baik? Saya kira dan percaya pada dirinya sendiri, games bukanlah sesuatu hal yang buruk. Games itu netral. Games ketika digunakan untuk hal-hal positif, bahkan hal untuk edukasi pun juga bisa. Tetapi tentu saja, games juga bisa membawa pengaruh yang buruk, dampak-dampak yang buruk. Sehingga sangat gegabah sekali kalau kita itu menyimpulkan orang yang bermain games itu sama dengan orang yang buruk. Dengan kata lain, kita mau berkata games itu pasti buruk. Ibaratnya kita mau berkata demikian, mobil itu hal yang buruk. Kenapa? Karena mobil itu bisa membuat orang kecelakaan, bahkan kecelakaannya bisa merenggut nyawa. Bukankah ini sebuah kesimpulan gegabah, bukan? Nah, ini hal yang pertama. Karena ada dampak-dampak yang buruk, orang mengasosiasikan games juga merupakan sesuatu hal yang buruk. Yang kedua yaitu games seringkali dikategorikan hanya untuk anak-anak saja. Banyak orang berpikir bahwa ya kalau mau bermain itu adalah masa pada waktu kanak-kanak. Tapi kalau sudah beranjak dewasa, maka seharusnya kita tidak lagi bermain. Nah, heran ketika ada mahasiswa yang sudah dianggap mencapai level kedewasaan tertentu, masih sering bermain games. Dianggap, kamu kok nggak dewasa-dewasa sih? Kamu sampai kapan mau menjadi besar dan mau menjadi dewasa? Itu mahasiswa. Bayangkan bagaimana kalau ada tendik, kalau ada dosen yang suka bermain games, bahkan menjadi gamers. Mungkin sebagian orang akan menganggap, mereka ini kengangguran apa? Kenapa kok mereka masih bermain games? Atau bahkan ada yang menganggap bahwa jangan-jangan masa kecil mereka kurang bahagia, sehingga mereka perlu menambahkan kebahagiaan tersebut di masa dewasa mereka. Itu kalau tenaga kependidikan dan juga dosen. Saya nggak bisa membayangkan sih kalau ada pendeta, rohaniwan yang hobi games. Mungkin dianggap sudah meninggalkan panggilan mula-mula, meninggalkan kasih kepada Kristus. Bisa jadi hal seperti itu kan. Nah, kenapa kok pandangan semacam ini bisa muncul? Jujur harus diakui karena ada dasar dari konsep psikologi perkembangan. Memang harus jujur diakui bahwa dunia games bagi anak-anak, permainan bagi anak-anak, itu banyak keuntungan yang menolong mereka untuk belajar sesuatu. Saya mencatat misalnya, games itu akan menolong anak-anak untuk menumbuh kembangkan kemampuan-kemampuan motorik. Sehingga pada waktu kecil, mereka dianjurkan untuk bermain, supaya motoriknya bisa berkembang dengan baik. Sehingga diajarkan misalnya main bola, atau kemudian bermain pasir, main lompat tali, dan lain sebagainya. Tetapi juga membantu untuk pertumbuh kembangan intelijensia, melatih logika, kemampuan analisa dasar, bahasa, dan lain sebagainya. Termasuk juga melatih emosi dan relasi interpersonal. Memang ini merupakan bagian-bagian yang penting di dalam pertumbuh kembangan anak-anak yang didapatkan dari dunia permainan. Tetapi meskipun pada orang-orang yang sudah lebih dewasa, semua fungsi-fungsi ini tidak lagi menjadi penekanan utama. Bukan berarti games itu hanya ditujukan bagi anak-anak, bukan. Anak-anak saja bukan. Ini merupakan bagian yang kedua. Dan yang ketiga yaitu karena memang adanya anggapan bahwa natur games itu
buruk. Tadi saya sudah katakan bahwa natur games itu sebenarnya netral. Tetapi anggapan semacam itu mungkin bagi sebagian orang salah. Karena mereka berpikir games itu merupakan sesuatu hal yang buruk. Kenapa bisa demikian? Karena games itu dianggap merupakan sebagai upaya, bentuk budaya di dalam kejatuhan manusia yang merupakan pemberontakan kepada Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia untuk bekerja, untuk mengupayakan dunia ini, maka games dianggap kita itu tidak bekerja. Kita itu malas-malasan. Ketika firman Tuhan mengatakan kamu harus mengembangkan dunia ini untuk kemuliaan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Ketika orang bermain games dianggap bahwa mereka hanya berfokus untuk menikmati kesenangan diri sendiri. Sehingga anggapan-anggapan seperti itu yang menyebabkan orang berpikir ya games itu sebenarnya sesuatu hal yang buruk. Ditambah lagi perkembangan di dalam kekristenan. Ini data-data yang saya dapatkan juga mengejutkan saya. Karena pada era-era awal, banyak tokoh-tokoh Kristen, bapak-bapak gereja, yang juga menganggap dunia permainan sebagai dunia yang jahat dan patut dihindari. Sebagai contoh, saya kutip misalnya dari Santo Ambrose. Dia mengatakan demikian, celakalah, atau lebih literalnya adalah terkutuklah kamu, kalau kamu itu tertawa. Kalau kamu gembira, maka kamu itu orang yang terkutuk. Sehingga dalam bagian ini, orang yang bermain, orang yang senang, orang yang tertawa, itu dianggap sesuatu hal yang buruk, patut untuk dikutuki. John Chrysostom mengomentari Injil Matius mengatakan bahwa dunia ini bukanlah sebuah panggung sandiwara di mana kita itu bisa tertawa. Dan dikatakan bahwa kita itu juga tidak boleh berkumpul bersama-sama, lalu kemudian kita itu tertawa terbahak-bahak. Atau kalau pakai singkatan masa kini, nggak boleh lol. Tetapi yang harus kita kerjakan dan lakukan adalah menangisi dosa-dosa kita. Jadi tertawa itu adalah hal yang buruk, sementara menangis untuk dosa itu merupakan hal yang baik. Dan saya bacakan tulisan secara literalnya. It is not God who gives us the chance to play, but the devil. Bukan Allah yang memberikan kita itu kesempatan untuk bermain, tetapi justru si jahat itulah. Wow, berarti kalau kita saat ini bermain, bagi pandangan John Chrysostom ini merupakan datangnya dari si jahat. Santo Agustinus mengatakan bahwa dunia ini merupakan sebuah hal yang sia-sia. Ketika kita tuh melakukan permainan-permainan, ketika kita tuh mencari kebahagiaan hidup, itu merupakan sebuah kesia-siaan. Tertullianus juga mengatakan harus menghindari semua kegiatan-kegiatan duniawi seperti teater, literatur, tentara, bahkan olahraga. Itu juga ditentang. Itu pada era awal bapak-bapak gereja. Sementara kalau kita lebih lanjut masuk pada abad pertengahan, maka kita mendapati sebagai contoh di dalam aturan-aturan yang dituliskan oleh Saint Benedict, 12 langkah menuju kerendahan hati. Dia mengatakan di poin yang ke-10, demikian, kita harus menahan tawa. Tidak boleh cekikikan atau tidak boleh guyonan. Lalu di aturan nomor 11, harus serius, nggak boleh joke atau tertawa. Nggak heran ketika orang bermain, orang bahagia, orang gembira, orang tertawa, itu merupakan bagian yang bertentangan dengan kehidupan kerendahan hati yang harusnya dijalankan oleh orang-orang percaya. Dan pada abad modern, misalnya kalau kita mengamati aliran Puritan, mereka dengan tegas melarang untuk membelikan mainan kepada anak-anak. Jadi berbahagialah anak-anak zaman sekarang yang orang tuanya itu seringkali membelikan mainan. Pada zaman tersebut, teolog orang-orang Puritan tersebut tidak akan mau membelikan anak-anaknya itu permainan apapun. Karena permainan itu dilarang juga di dalam sekolah-sekolah evangelikal. Dan itu dianggap sebagai sebuah kesia-siaan dan sebuah kebodohan yang harus ditinggalkan
untuk kita itu bisa terus-menerus berdekat kepada Allah. Kalau kita bermain justru itu menjauhkan kita dari Allah. Sehingga dari semua hal ini bukankah kita mendapati permainan dianggap hal yang buruk di dalam sejarah gereja. Namun mungkin ada orang bertanya, kenapa ya gereja pada masa itu sangat anti dengan kesenangan, dengan kebahagiaan termasuk di dalam dunia games tersebut. Nah, kita perlu menyadari bahwa pada zaman tersebut, mereka hidup di tengah-tengah konteks pengaruh-pengaruh pagan, pengaruh-pengaruh penyembahan berhala, itu seringkali terlibat dalam dunia permainan. Ketika kita mencoba mengingat perlombaan olahraga Olimpiade, di zaman dulu itu dianggap merupakan salah satu bagian ritual dari mitologi kuno. Sehingga dari konteks inilah kita tahu kenapa gereja pada masa lalu itu sangat keras menentang. Karena memang tradisi permainan, tradisi olahraga sangat dekat hubungannya dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Sehingga gereja ingin menegakkan akan kebenaran iman Kristen. Sehingga mereka betul-betul memisahkan kehidupan dunia ibadah mereka, iman ini, dengan hal-hal yang lain. Tentu saja yang kita perlu sadari sekarang, dunia permainan tidak lagi sama dengan zaman dulu. Sehingga tentu respon yang kita berikan harusnya berbeda. Tapi pertanyaannya adalah, kalau gitu apakah berarti kehidupan games tidak benar-benar berperan dalam kehidupan spiritualitas kita? Apa peran games? Nah, kalau ditanya peran games di dalam kehidupan beriman kita, dan kita mengharapkan, oh melalui games itu akan mendekatkan kita dengan Tuhan. Melalui games saya akan mengenal siapakah Yesus dengan lebih dekat lagi, saya akan bisa berelasi dengan Tuhan. Maka saya harus akui itu merupakan tujuan-tujuan yang keliru. Kita tidak mungkin bisa mendapatkan hal tersebut. Karena apa? Kita perlu sadar games merupakan bagian dari wahyu umum Tuhan. Bukan wahyu khusus. Sehingga sangat berbeda perannya dengan membaca Alkitab, dengan ibadah, dengan melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas rohani. Sehingga sebagai wahyu umum, apa peran dari kehidupan bermain? Saya memberikan dua penekanan. Yang pertama, yaitu menolong manusia menyadari adanya kebaikan Allah di tengah kerusakan dunia. Alkitab dengan jelas memberitahu kita bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh, dunia ini pun juga jatuh, dunia ini pun juga rusak. Sehingga di dalam dunia yang rusak ini, maka penderitaan itu merupakan sebuah hal yang wajar terjadi. Dunia ini tidak lagi berjalan sebagaimana yang Allah itu rancangkan dengan segala kebaikan, dengan segala kesempurnaannya. Tetapi dunia ini sudah mengarah kepada jalan yang berbeda, sudah hidup dengan sistem yang berbeda. Dan sistem ini sistem yang menentang Allah, melawan Allah, padahal dialah sumber kebahagiaan dan sumber sukacita. Sehingga di tengah-tengah dunia yang jatuh dan rusak, wajar kalau kita itu mengalami penderitaan. Wajar kalau kita itu mengalami kesulitan dan kesusahan hidup. Karena dunia ini rusak. Tetapi coba bayangkan, di tengah-tengah dunia yang rusak, yang wajar kalau bahkan setiap hari, setiap waktu kita menderita itu wajar. Tetapi masih ada kebahagiaan-kebahagiaan. Masih ada kesenangan-kesenangan yang kita itu rasakan. Maka di dalam wawasan dunia Kristen, kita patut melihat dan menilai ini sebagai campur tangan Tuhan yang penuh kasih karunia menopang manusia yang hidup di dalam dunia yang rusak dan jatuh ini. Adanya Tuhan yang berintervensi, memberikan berkat-berkatnya, sehingga kita masih bisa menikmati kesenangan-kesenangan tertentu. Tentu bukan kebahagiaan tertinggi, tetapi kesenangan-kesenangan tertentu. Dan semua itu sekali lagi menyimpulkan bahwa Allah lah yang memberikannya. Allah lah yang menganugerahkannya. Dan yang kedua, melalui adanya wahyu umum ini, dunia games sebagai bagian dari wahyu umum, menolong kita untuk belajar merasakan kepuasan yang merupakan cicipan dari kepuasan hasil relasi intim kita dengan Allah. Permainan itu memberikan kita kesenangan. Dan kesenangan itu merupakan sebuah cicipan yang kita itu bisa nikmati, yang menjadi sebuah gambaran bagaimana harusnya relasi kita dengan Allah itu.
Kenapa games bisa dikatakan sebagai cicipan? Kesenangannya itu adalah cicipan. Ada satu poin penting yang perlu kita perhatikan. Kepuasan dan kesenangan yang kita dapatkan dari bermain, itu bukan hanya kita rasakan setelah bermain, tetapi selama proses bermain, itu pun juga ada kesenangan dan kenikmatan yang kita rasakan. Sehingga itu menariknya games. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu untuk mengejar hasil, contoh, seseorang yang bekerja, maka apa sih yang dia kejar? Ya bukan pekerjaannya, tetapi yang dia kejar bisa jadi adalah gajinya, upahnya. Maka apa yang membuat dia bahagia? Bukan selama proses dia bekerja, tetapi di akhir dari pekerjaan itu, dia menerima apa yang dia inginkan. Tetapi tidak demikian dengan games. Ketika kita bermain, kita berjuang, disitulah terdapat kenikmatan, enjoyment yang kita bisa rasakan. Dan kita puas. Apalagi kalau di akhirnya ada pencapaian-pencapaian tertentu. Wah, kepuasannya semakin lengkap. Dan sebenarnya itulah yang Allah inginkan. Cara kita berelasi dengan Dia. Allah menginginkan kita berelasi bukan sebagai sebuah penderitaan yang kita tempuh supaya nanti kita mendapat upah. Kalau kita selama ini menjalankan ritualistik kita, menjalankan ritual beribadah, religiositas kita, supaya sekedar nanti setelah saya selesai, saya mendapatkan berkat Tuhan, maka itu merupakan cara yang keliru. Spiritualitas yang salah. Yang Allah inginkan, bahkan di dalam proses itu pun, kita bisa menikmati Dia. Kita bisa menikmati persekutuan dengan Dia. Sehingga pada akhirnya ketika Tuhan menambahkan berkat-berkat, sukacita kita semakin melimpah di dalam Dia. Maka dengan hal ini, bukan terlalu berlebihan. Kalau saya katakan, kita perlu membangun spiritualitas kita dengan spiritualitas bermain. Kita perlu membangun relasi kita dengan Tuhan seolah-olah kita play with God. Lalu, apa sebenarnya peran iman di dalam kehidupan bermain? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita perlu melihat terlebih dahulu apa kata Alkitab tentang permainan atau tentang bermain. Dan jangan lupa, ketika kita sedang berbicara soal bermain, kita sudah mendefinisikan kata kunci bermain di sini adalah enjoyment dan recreation. Jadi apa yang Alkitab katakan tentang enjoyment dan recreation? Yang pertama, konsep Sabat. Ini adalah konsep yang paling penting, Bapak Ibu. Konsep Sabat adalah fondasi utama bagi rest, kita beristirahat, dan juga leisure, kita bisa mengalami kenikmatan atau kesenangan. Allah di dalam kekristenan bukan hanya memberikan kesempatan bagi kita untuk beristirahat dan menikmati hasil pekerjaan, tetapi juga bisa diartikan bahwa Allah, quote and quote, mewajibkan kita untuk mengucap syukur dan menikmati hasil dan beristirahat dari 6 hari kita bekerja. Jadi bermain pada dasarnya adalah konsekuensi logis dari rest dan leisure yang memang sudah disediakan atau bahkan diwajibkan oleh Allah sendiri. Yang kedua, Alkitab kaya akan festival, berbagai macam hari raya dan perayaan. Misalnya di dalam Perjanjian Lama kita melihat ada banyak festival yang dilakukan oleh bangsa Israel. Hari raya Roti Tak Beragi, hari raya Purim, hari raya Hanukkah, dan yang mungkin terkenal adalah hari raya Paskah itu sendiri. Berbagai macam perayaan, berbagai macam festival ini memiliki kesamaan dengan bermain. Yaitu apa? Kedua-duanya, festival dan permainan, sama-sama keluar dari pola hidup yang rutin. Kedua-duanya sama-sama terdapat sukacita. Kedua-duanya sama-sama terdapat unsur fun. Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat perayaan di akhir zaman nanti, di dalam kitab Wahyu, kita pun juga akan merayakan ya. Ada perjamuan anak domba, ada acara pernikahan di hari terakhir. Ini adalah sebuah hal yang sangat menarik.
Bapak Ibu sekalian, bahwa Alkitab betul-betul mengizinkan dan membuka ruang dan memberikan kesempatan dan bahkan mewajibkan kita semua untuk ambil bagian untuk turut serta dalam acara-acara yang penuh dengan kesenangan tersebut. Yang ketiga, kata bermain di dalam Alkitab memiliki padanan, memiliki akar Ibrani yang juga bisa diartikan sebagai tarian, yang juga bisa diartikan sebagai kesenangan atau amusement, yang juga bisa diartikan juga sebagai tertawa. Jadi kita bisa melihat bahwa berbagai aktivitas yang membuat manusia, hati kita merasakan kesenangan, kegembiraan, itu memang ada di dalam Alkitab. Ada banyak kata menari sebagai bentuk enjoyment di dalam Alkitab. Seperti Raja Daud sendiri juga menari, dan Allah juga bersuka atas tarian Raja Daud. Dan di dalam catatan, tarian itu sebetulnya memang adalah sebuah ekspresi sebagai sebuah bentuk permainan yang sangat kuno. Di dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 4, di situ misalkan dicatat bahwa ada waktu untuk segala sesuatu, ada waktu untuk berduka, dan ada waktu untuk menari atau bermain. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, Tuhan kita sendiri, jangan lupa, Yesus Kristus adalah seorang pribadi yang playful, yang fun, dan juga asik. Seorang teolog bernama Elton Trueblood, dia pernah bercerita bahwa ketika beliau menceritakan sebuah bagian dari Alkitab kepada anaknya, yaitu Matius pasal 7, di situ tertulis, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Ketika Elton menceritakan hal ini kepada anaknya, mungkin dongeng sebelum tidur, anaknya tuh langsung tertawa terbahak-bahak. Dan inilah yang menginspirasi beliau, yang menginspirasi Elton untuk menyelidiki humor atau joke-joke di abad pertama. Dan Elton membukukannya di dalam bukunya yang berjudul The Humor of Christ. Dan Elton menyelidiki selera humor Tuhan kita itu sebetulnya ada atau enggak gitu ya. Humor-humor, joke-joke yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus itu sebetulnya seperti apa. Dan hasilnya memang ada banyak kata-kata yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus yang berbau hiperbola, yang berbau ironi ataupun sarkastis. Dan ini memang adalah gaya-gaya bahasa yang playful atau bagaimana orang-orang di abad pertama itu melakukan joke atau guyonan. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus sendiri adalah seorang pribadi yang menghargai humor, yang juga tertawa. Saya nggak tahu apakah kita semua sering membayangkan Tuhan Yesus itu sosok yang sangat serius, yang wajahnya selalu, dahinya selalu berkerut gitu ya, yang lebih suka marah-marah, dibandingkan seorang pribadi yang lebih sering tertawa. Yesus hadir di dalam berbagai pesta. Yesus hadir di dalam perayaan-perayaan. Mujizat pertama yang dilakukan Tuhan Yesus adalah mengubah air menjadi anggur. Di mana setting terjadinya? Di dalam sebuah pesta. Dan apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi kepada Yesus dan murid-muridnya? Orang-orang Farisi menyebut Yesus dan murid-muridnya sebagai gerombolan yang suka mabuk-mabukan dan yang suka makan-makan. Ini mungkin tuduhan yang berlebihan, tapi paling nggak kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus adalah orang yang menikmati perayaan, orang yang hadir di dalam acara makan-makan dan minum. Berikutnya, jika kita melihat keciptaan sebagai hasil karya dari Allah, Sang Pencipta, kita juga bisa menemukan tanda-tanda bahwa Allah, Sang Pencipta, adalah sosok yang playful, sosok yang fun. Alam, di dalamnya ada binatang dan tumbuhan, diciptakan Allah dengan berbagai keunikan dan fungsi dan warna-warni yang membuat kita semua itu berdecak kagum. Kita terkesima, kita terhibur, amuse. Di Alkitab ada kata play, tadi yang sudah dijelaskan, kata play, kata bermain yang juga bisa diartikan dengan kata terhibur atau amuse. Padahal kita tahu
Bapak Ibu, bahwa amusement park atau theme park seperti Disneyland gitu ya, atau di Singapura ada Universal Studio atau Six Flags di Amerika. Tempat-tempat permainan ini juga disebut sebagai amusement park, sebuah taman di mana kita semua bisa merasakan hiburan dan terhibur. Ini memiliki kata yang sama dengan kata play. Kita juga bisa melihat bahwa binatang, kalau misalkan kita punya peliharaan gitu ya, kadang kita mengamati ikan-ikan kita, anjing, kucing, kita bisa terhibur, kita bisa sadar bahwa binatang-binatang ini pun mereka pun juga bisa bermain. Yang paling masuk akal, Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa, kita bisa menyimpulkan bahwa sosok sang pencipta yang mendesain dunia ini, yang mendesain alam ini dengan berbagai ciptaannya binatang ini, sosok sang pencipta sendiri ini pasti haruslah sosok yang playful. Berikutnya, Johan Huizinga, seorang ahli antropologi dari Belanda yang juga mempelajari tentang permainan. Beliau mempelajari berbagai bentuk permainan di dalam kebudayaan kuno, dan beliau menemukan bahwa bermain itu memang adalah hakikat dasar manusia, hakikat dasar kita. Naluri anak-anak kecil sejak bayi secara universal dimanapun adalah bermain. Bahkan bisa jadi ketika kita itu bertumbuh dewasa seperti sekarang, kita itu masih tetap bermain. Hanya saja kita mengubah ruang lingkup dan bentuk permainan kita. Misalnya tentang ini ya, industri dunia olahraga. Main bola, anak-anak kecil sejak bayi gitu ya. Nggak bayi, mungkin sekitar 5 bulan gitu ya. Mereka sudah menikmati permainan bola gitu ya, melempar-lempar gitu, memutar-mutar bola. Main bola dulunya murni cuman permainan fisik, permainan anak-anak gitu ya, dilempar-lempar aja. Tetapi 100 tahun terakhir kita melihat sebuah transformasi di dalam dunia perbolaan gitu ya. Olahraga yang berhubungan dengan bola berhasil dikomersialisasi menjadi kompetisi liga nasional, ada piala dunia, menjadi bisnis, ada iklan-iklan yang berhubungan dengan bola, souvenir-souvenir, atlet-atlet, dan menjadi profesi. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ini menjadi atlet bola yang sangat kaya karena keahlian mereka bermain bola. Contoh lain, sejak kecil anak-anak juga sudah suka ya bermain peran, bermain pura-pura menjadi dokter, main masak-masakan. Tetapi sekarang dunia peran itu juga berkembang menjadi komersil gitu ya, menjadi dunia perfilman. Main mobil-mobilan, anak-anak kecil bermain mobil-mobilan, orang-orang dewasa bermain balap mobil gitu ya, ada F1 gitu ya, ada Valentino Rossi gitu ya, GP motor. Jadi kita bisa melihat bahwa bermain itu memang adalah naluri dasar manusia secara universal. Dan jika benar bahwa manusia adalah imago Dei, ciptaan seturut dengan gambar dan rupa Allah, maka sangat-sangat beralasan jika kita menyimpulkan bahwa bermain pun itu juga adalah karakter atau sifat Allah. Jadi Alkitab tidak kontra dengan dunia permainan, tetapi justru mendorong kita untuk bermain dan menikmati permainan. Maka jangan lupa Bapak Ibu, orang beriman perlu bermain. Ada amin? Jadi, sekarang pertanyaannya, bagaimana seharusnya kita sebagai seorang percaya, seorang Kristen bermain? Ada beberapa pertimbangan yang patut kita pikirkan. Yang pertama yaitu, mari kita mempertimbangkan jenis dan karakter permainan yang kita pilih. Kita harus menyadari meskipun pada dasarnya, pada dirinya games itu netral. Tetapi dengan berbagai macam hal, ada muatan-muatan yang diberikan yang membuat kita perlu melakukan analisa. Apa saja analisa, pertimbangan yang patut kita pikirkan untuk kita itu memilih games yang tepat? Yang pertama yaitu kita perlu memikirkan dan menggumulkan bahwa
permainan komunal itu lebih baik daripada permainan individual. Permainan komunal lebih baik daripada permainan individual. Kenapa? Karena ketika kita bermain secara komunal, kesenangan kita itu bukan sekedar kita nikmati karena permainan itu sendiri menyenangkan. Tetapi kesenangan itu ditambah karena ada relasi penuh kasih yang kita rasakan dari kehadiran orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang bermain bersama-sama dengan kita. Saya berikan beberapa contoh dari pengalaman hidup. Yang pertama adalah ketika saya satu kali bersama dengan keluarga mengajak anak saya untuk menikmati jamuan di luar, maka ada sebuah tempat areal permainan yang disiapkan untuk anak-anak. Maka sebagaimana anak yang lain, anak saya begitu melihat adanya tempat permainan, mereka langsung minta izin untuk mereka menunggu makanan sambil bermain. Tentu saja itu kami izinkan karena itulah tujuan saya mengajak anak-anak saya ke tempat tersebut. Mereka bergembira bermain. Memang saya punya 2 anak, mereka bermain bersama, tetapi mereka menikmati akan permainan tersebut. Ada perusutan, ada kemudian ayunan, ada kemudian memanjat, ada mandi bola, dan lain sebagainya. Tidak berapa lama setelah anak saya itu menikmati permainan tersebut, lalu kemudian datanglah keluarga yang lain yang juga membawa anak. Dan mereka melakukan hal yang sama. Anak-anaknya itu bermain sambil menunggu makanan itu. Pertama-tama, anak saya dengan anak keluarga lain itu main sendiri-sendiri. Mereka pokoknya menikmati tempat permainan. Tetapi tidak butuh waktu yang lama. Tiba-tiba mereka itu bisa bermain bersama. Bisa membuat skenario bersama. Cerita untuk kemudian yang ini mengejar yang ini kemudian harus mendapatkan ini, dan lain sebagainya. Dan saya melihat sukacitanya itu besar. Sampai akhirnya ketika kami panggil mereka makan sambil tetap bermain, mereka menikmati. Dan pada waktu berpisah, itu menjadi masa yang bagi anak-anak saya, itu masa yang menyedihkan. Mereka berkata, boleh enggak lebih lama lagi, boleh enggak lebih lama. Saya katakan, enggak bisa. Kita masih harus menuju ke satu tempat yang lain. Sehingga pada akhirnya mereka berpisah. Tetapi saya melihat kesenangan yang terjadi. Kesenangan yang mereka rasakan bukan karena tempatnya saja, bukan karena fasilitasnya, tetapi bermain bersama dengan orang lain. Itulah yang juga menambah sukacita. Dan itu yang menjadi pengalaman saya pribadi. Dulu ketika masih sekolah, masih anak-anak, setiap kali waktu beristirahat, saya bermain bersama dengan teman-teman saya. Entah main benteng-bentengan, entah main dolip-dolipan seperti yang di awal tadi saya katakan. Wah, tentu gembira sekali. Dan setelah waktu istirahat pun, yang menarik yang saya rasakan, meskipun kami tidak lagi bermain, kegembiraan itu tetap ada. Kenapa? Karena kegembiraan itu bukan karena permainan itu saja, tetapi karena ada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kami kembali ke kelas masih dengan tertawa, terbahak-bahak, masih mengenang, bahkan masih berjanji, nanti ya, istirahat kedua kita main lagi, atau besok ya kita akan main lagi. Kegembiraannya itu tetap meluap dan tetap ada. Sehingga dari sinilah saya percaya bahwa permainan komunal tentu jauh lebih bermanfaat daripada permainan individual. Dan izinkan saya menambahkan satu bagian penting. Walaupun sekarang itu banyak orang yang terkesan bermain bersama-sama. Sebenarnya yang terjadi mereka cuma bermain bersama. Ada perbedaan antara bermain bersama-sama dengan bermain bersama. Seorang yang bermain bersama-sama adalah orang yang melibatkan dirinya, melibatkan perasaan, melibatkan pikirannya. Ada relasi yang dibangun dengan orang lain. Sementara kalau bermain bersama, bisa jadi kita ada di satu tempat, ada di satu waktu, tetapi kita tidak punya relasi dengan siapapun. Maka yang patut kita pikirkan dan gumulkan, kita ini sedang bermain bersama-sama atau kita cuma sekedar bermain bersama. Pertimbangan yang kedua yaitu adalah setting durasi permainan. Kita perlu memikirkan permainan ini kita akan mainkan berapa lama. Ada permainan-permainan yang memang dirancang bisa ditinggalkan di dalam waktu yang singkat. Bisa di-save dengan cara yang cepat, dan dari save itu kita bisa melanjutkan di waktu-waktu berikutnya. Atau bahkan permainan-permainan yang memang dimainkan dalam durasi waktu hanya beberapa menit. Seperti contohnya misalnya Angry Bird. Untuk satu stage kan mungkin hanya butuh beberapa menit saja. Tidak sangat panjang. Sehingga permainan-permainan seperti ini permainan yang ya kita bisa lakukan sekarang dan kita bahkan bisa meninggalkan saat ini juga. Tetapi kita perlu menyadari ada permainan-permainan yang memang disetting cukup panjang.
Saya masih ingat pengalaman ketika saya melakukan visitasi ke satu rumah. Di situ saya mengunjungi keluarga, anaknya seorang pemain, seorang gamers, gitu ya. Maka ketika kami mengunjungi, lalu kemudian orang tuanya memanggil anaknya yang sedang bermain, si anak menjawab, nanti dulu sebentar, masih mau menyelesaikan satu stage ini. Tapi orang tuanya nampaknya nggak sabar, karena memang saya ingat itu dari dipanggil sampai kemudian orang tuanya beranjak pergi menjemput anaknya, itu kira-kira ada 10 menit, dan itu belum selesai. Anaknya menyelesaikan stage tersebut. Sehingga pada akhirnya orang tuanya itu masuk ke kamar, saya nggak tahu apa yang dilakukan, cuman dugaan saya, orang tuanya itu mematikan secara paksa. Entah listriknya dicabut atau seperti apa. Dan yang saya nggak pernah duga, anak itu menjerit. Seolah-olah itu kayak orang tuanya itu habis melakukan sesuatu yang sangat buruk sekali. Dan ketika kemudian si anak itu saya ajak ngobrol secara pribadi, gitu ya, si anak itu berkata, saya itu bukan tidak mau mendengarkan, saya mau turun. Cuman ini saya mau selesaikan dulu sampai satu stage. Ini belum selesai. Kenapa sih kok nggak bisa sabar? Nah dari situlah kita tahu bahwa memang ada permainan-permainan yang durasinya lebih panjang. Sehingga ketika kita memang mempunyai waktu yang terbatas untuk bermain, ada baiknya kita mencari permainan-permainan yang lebih singkat durasinya. Dan yang ketiga, kita perlu memikirkan terkait dengan isi materi permainan tersebut. Apakah tampilan-tampilan yang ditampilkan secara eksplisit itu membawa pesan-pesan yang baik, membawakan tujuan-tujuan yang benar atau tidak. Nah, di dalam bagian ini sangat terkait dengan kedewasaan seseorang. Seseorang yang dewasa adalah seseorang yang bisa memilah hal-hal semacam ini, bisa melakukan analisa. Maka kita akan mempelajari di dalam bagian yang selanjutnya. Berikutnya, kita juga harus mempertimbangkan kedewasaan para pemain. Perlu diingat bahwa dewasa yang dimaksud di sini bukan berarti dewasa secara usia, bukan berarti tua, seperti kakek, nenek. Tetapi dewasa yang dimaksud di sini adalah dewasa secara mental dan spiritual. Kedewasaan inilah yang sangat menentukan apakah permainan ini bisa berdampak positif atau tidak. Nah, kita perlu mengingat seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa permainan itu sendiri pada dasarnya netral. Permainan hanyalah alat, sehingga kita sebagai penggunanya lah yang menjadi pihak yang paling penting. Nah, sebagai orang yang beriman, mengapa kita harus memiliki kedewasaan di dalam bermain? Dalam bagian kali ini kami hanya akan menyebutkan beberapa ciri orang yang dewasa dalam hubungannya dengan dunia permainan. Memiliki kedewasaan dalam bermain itu sangat penting, karena hanya orang dewasa secara spiritual, secara mental yang dapat, pertama, orang yang dewasa adalah orang yang dapat menganalisa isi atau konten dalam games untuk mengerti keunggulan dan kekurangan di dalam games tersebut. Kemampuan menganalisa ini sangat penting, Bapak Ibu, sebab tidak semua orang sanggup melakukannya. Anak kecil, bahkan termasuk yang remaja, akan cenderung berkonsentrasi dengan kenikmatan saja, tetapi tidak dapat melakukan analisa yang sangat mendalam tentang apa sebetulnya yang sedang mereka mainkan. Filosofi apa yang sebetulnya dimasukkan di dalam permainan tersebut. Seperti apa orang-orang yang berkepentingan, para game developer, game creator, memasukkan value ke dalam game yang sedang dimainkan oleh anak-anak kita. Kita perlu sadar bahwa permainan di dalam games, di dalam video games itu dirancang dengan tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian kita harus mengetahui tujuan-tujuan apa saja yang ada di balik permainan tersebut. Baik yang terletak pada setting ceritanya ataupun di dalam tampilan visualnya. Misalnya, ada permainan yang setting ceritanya justru mempopulerkan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kekristenan. Seperti kejahatan itu menang atas kebenaran. Itulah mengapa ada banyak games yang berusaha mendesain supaya penjahatnya, misalkan terorisnya, itu memiliki kemampuan, memiliki skill yang lebih unggul daripada tokoh-tokoh yang protagonis, misalkan para polisinya gitu ya, atau para prajuritnya. Dan ini membuat para pemain ketika harus memilih karakter, memilih peran,
mereka lebih suka untuk bermain menjadi teroris atau bermain menjadi penjahat. Ada juga game-game yang merancukan, yang mengaburkan moralitas. Ada beberapa game yang bergenre graphic novel itu yang mempopulerkan pornografi, budaya seks sebelum menikah, atau budaya free sex, berganti-ganti pasangan. Dan di dalam game-game jenis ini, maka pemain itu mendapat pilihan. Ketika, katakanlah pemain adalah seorang pria, lalu di dalam game tersebut ada seorang wanita yang datang. Wanita ini biasanya ditampilkan secara visual sangat menggoda. Lalu ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih gitu ya sebagai pemain. Apakah kita akan merayu, apakah kita akan melakukan tindakan fisik seperti mencium dan lain sebagainya. Dan jika kita meneruskan permainan ini, maka endingnya nanti ada opsi kita itu bisa berhubungan seks dengan wanita yang sudah ditampilkan secara visual tadi. Nah, ini mengaburkan moralitas, Bapak Ibu sekalian. Contoh lainnya, ada permainan yang sengaja menunjukkan dan mengumbar kesadisan. Ada adegan-adegan kekerasan atau juga bahkan pembunuhan, dan ini ditampilkan secara begitu real. Bahkan ada beberapa permainan yang membuat bahwa ketika kita bisa membunuh atau melakukan manuver, misalkan kita memutar pedang dengan gaya tertentu, lalu kita bisa memotong musuh menjadi beberapa bagian, lalu darahnya mencerat kemana-mana. Adegan-adegan kekerasan seperti ini, kalau kita berhasil melakukannya, maka kita secara otomatis akan mendapatkan uang lebih banyak, mendapatkan skor lebih tinggi. Dan ini tentu saja bertentangan dengan iman Kristen. Memang bagi banyak orang, semua ini sebetulnya hanya permainan. Banyak orang berpikir, termasuk anak-anak kita, anak-anak remaja, berpikir bahwa ini kan cuma mainan aja, ini tidak akan memiliki dampak di dalam kehidupan nyata. Dan memang betul, Bapak Ibu, banyak orang yang memainkan adegan-adegan yang sadis, bermain pembunuhan, bermain menjadi teroris, dan di kehidupan nyata, mereka tidak menjadi teroris. Hidup mereka sangat-sangat baik, rajin ke gereja, tidak melakukan adegan-adegan yang sadis. Tetapi di sisi lain, permainan ini mungkin secara pelan tetapi pasti membiasakan kita melakukan penyesuaian terhadap hati nurani kita. Tanpa kita sadari, permainan-permainan seperti ini membuat kita memiliki pikiran bawah sadar bahwa membunuh itu nggak masalah. Membunuh itu sebetulnya baik, apalagi kalau misalkan yang dibunuh itu adalah teroris. Permainan ini memang tidak langsung mengubah 180 derajat hanya dalam waktu satu malam, Bapak Ibu. Tetapi jika kita terbiasa memainkan permainan ini, hati nurani kita bisa jadi tidak lagi peka dan tidak lagi secara intuitif melihat misalnya pembunuhan itu sebagai sebuah hal yang salah. Ketika kita melihat darah-darah dan kesadisan, kita akan merasa bahwa ini adalah hal yang wajar. Hal ini sebetulnya bukan hanya terjadi melalui video game saja, tetapi juga bisa melalui lagu-lagu yang kita dengarkan, film-film yang kita tonton, dan semua budaya populer lainnya. Namun, salah satu kekuatan, salah satu power dari games adalah kita bukan hanya disuguhi melihat tampilan, tetapi kita juga diminta untuk terlibat secara aktif. Kita bukan mendengar seperti lagu, kita bukan cuma menonton seperti film secara pasif, tetapi bahkan kita menjadi pelaku yang melakukan kesadisan tersebut secara aktif ketika kita bermain. Secara sangat singkat, hasil akhir dari berbagai jenis permainan, kita bisa mengkategorikan permainan-permainan itu menjadi permainan yang layak dimainkan, permainan yang perlu kita pertimbangkan, dan permainan yang betul-betul buruk dan perlu dihindari. Sekali lagi, kami ingin mengingatkan dan kami ingin menggarisbawahi bahwa permainan pada dasarnya netral.
Sama seperti internet, sama seperti website. Website pada dasarnya netral. Tetapi ada orang-orang yang menggunakan website untuk mempromosikan hal-hal yang buruk. Dan secara tidak langsung, website yang buruk, misalkan diisi dengan konten-konten pornografi, menjadi website yang buruk. Begitu juga dengan permainan. Games yang baik, misalnya games-games yang bisa dimainkan oleh siapapun, mulai dari anak-anak hingga dewasa seperti permainan Lego, Tetris, ada juga permainan games yang seru dan membantu kita berpikir seperti Angry Bird, ini juga games yang baik dan bisa dimainkan oleh siapapun. Ada juga games yang berada di perbatasan yang memerlukan pertimbangan khusus, apakah game ini layak untuk dimainkan atau belum, atau mungkin game ini perlu penyesuaian dengan batasan usia. Mungkin kalau melewati usia tertentu boleh dimainkan, tetapi sebelum itu sebaiknya ditunda. Atau mungkin games tersebut butuh pendampingan dari orang tua atau dari mentor. Misalnya tadi, games-games yang menampilkan adegan sadis. Games-games bahasa Surabayanya itu games-games yang bacok-bacokan, nah ini mungkin perlu pendampingan. Atau ada juga games yang terakhir ini, games yang betul-betul harus dihindari, games yang buruk, yang bisa merusak atau yang bisa meracuni pikiran dan hati nurani kita. Misalkan contohnya yang tadi, games yang bertema dan memang mempromosikan pornografi. Berikutnya, sebagai orang yang dewasa adalah orang yang mampu membatasi diri untuk tidak bermain meskipun dia bisa dan memiliki kesempatan untuk bermain. Kedewasaan semacam ini perlu karena kadangkala ada hal-hal yang lebih penting dan lebih mendesak untuk dilakukan, dan kita, jika kita dewasa, kita mampu mengorbankan waktu-waktu untuk bermain tersebut. Orang yang dewasa bukanlah orang yang terpaksa tidak bermain, tetapi orang yang dewasa adalah orang yang dengan kesadaran dan kerelaan diri memutuskan untuk tidak bermain dan menggantinya dengan kegiatan lain yang memiliki tujuan yang lebih penting dan mendesak. Misal kita harus mengantarkan adik kita ke tempat les-lesan, kita membantu orang tua menjaga toko. Jangan sampai kita itu harus dimarahi gitu ya. Kamu ini kok main terus? Kenapa kok nggak membantu nggak membantu orang tua jaga toko? Loh, Mah, tapi kan ini kan lagi hari Sabtu, hari liburan. Meskipun kita tuh memiliki privilege, kesempatan untuk bermain, tetapi dengan kedewasaan, kita tuh sebetulnya juga bisa, Bapak Ibu, membatasi diri untuk tidak bermain dan melakukan hal yang lebih positif dan lebih penting gitu ya, yang lebih mendesak. Yang berikutnya dan yang terakhir, orang yang dewasa secara spiritual dan secara mental adalah orang yang mampu melakukan variasi rekreasi. Bukan hanya permainan saja. Orang yang dewasa itu artinya orang yang memiliki cakupan hidup yang lebih luas. Dia memiliki bagian-bagian hidup yang lebih banyak dan bervariasi. Sehingga ketika dia memiliki kesempatan untuk melakukan enjoyment, memiliki waktu untuk rekreasi, orang yang dewasa tidak hanya menggunakan satu metode saja, yaitu ya pokoknya kalau ada waktu untuk rekreasi, pokoknya bermain. Tetapi dia bisa melakukan variasi ya dalam hal berekreasi. Misalnya, dia bisa melakukan rekreasi, dia bisa melakukan enjoyment dengan membaca buku, termasuk komik. Nggak ada yang salah dengan komik, kecuali komik-komik yang yang menampilkan pornografi atau adegan-adegan sadis, sama seperti film dan permainan. Kita juga bisa menonton film, drama Korea misalnya. Tidak ada salahnya dengan drama Korea, kecuali sekali lagi drama Korea tertentu, mungkin yang juga menampilkan hal-hal yang tidak bermoral atau bertentangan dengan iman Kristen. Kita juga bisa berbelanja. Kalau ini ya, menghambur-hamburkan uang, menghabiskan uang, tentu saja itu tidak bertanggung jawab. Tetapi jika kita berbelanja dan kita tahu dengan kedewasaan kita, batasan-batasan kita berbelanja, ini pun menjadi hal yang bagus. Ini menjadi variasi dari rekreasi. Kita juga bisa
menikmati alam, kita bisa pergi ke gunung bersama-sama dengan teman dan keluarga kita sama-sama menikmati. Ini juga adalah variasi rekreasi yang lain. Semakin luas dan semakin banyak rekreasi, jenis-jenis rekreasi yang kita miliki, maka semakin besar kita itu melakukan eksplorasi di dalam rekreasi dan enjoyment kita. Dan semakin mengurangi kemungkinan kita itu bisa kecanduan dan terikat kepada games. Dan yang ketiga dan yang terakhir, yaitu kita perlu menyadari batasan games. Dan kita perlu menggunakan dengan tepat. Sebagaimana dari awal sudah ditekankan bahwa games itu merupakan sesuatu hal yang memberikan kesenangan dan sukacita. Tetapi sukacita, kepuasan yang diberikan di dalam games tersebut bukanlah sukacita dan kepuasan yang klimaks. Bukan yang puncaknya. Tetapi ini merupakan cicipan-cicipan saja. Sehingga kalau kita itu menganggap games ini bisa memberikan kita kepuasan, kesenangan, dan seolah-olah itulah segala sesuatunya, maka jelas kita sudah menggunakan games melampaui daripada batasannya. Games tidak pernah bisa memberikan kita rasa puas yang utuh. Games tidak pernah bisa memberikan kepada kita flourishing life, kehidupan yang bermakna tersebut. Games hanya bisa memberikan kesenangan dan sukacita. Sehingga tidak heran kalau C.S. Lewis mengingatkan setiap kita, jikalau kita itu mendapati bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak pernah memuaskan hasrat kita secara sungguh-sungguh. Hal itu bisa dijelaskan dengan satu penjelasan terbaik, yaitu bahwa memang kita bukan diciptakan untuk dunia ini. Tentu saja yang dimaksudkan oleh C.S. Lewis, kita bukan hidup karena dunia ini. Dunia ini bukan menjadi tujuan utama kita. Kita diciptakan adalah untuk Allah. Sehingga kalau tanya kepuasan, kesenangan, kebahagiaan sejati, itu hanya kita bisa dapatkan kalau kita punya relasi dengan Dia. Allah yang mengasihi kita, bahkan Allah yang telah memberikan segala sesuatunya. Putra tunggal Bapa di surga diberikan bagi setiap kita. Yesus Kristus mengorbankan dirinya di atas kayu salib, menunjukkan kasih, penerimaan, pengampunan yang sempurna. Sehingga kepuasan yang sejati, kepuasan dan kebahagiaan hidup hanya kita bisa dapatkan ketika kita hidup di dalam Dia, di dalam relasi dengan Dia. Dan yang menarik adalah ketika kita sudah dipuaskan oleh Kristus, itu bukan berarti kita perlu meninggalkan games karena ini cuma cicipan. Bukan berarti kita tidak perlu melakukan apapun, tidak perlu menikmati bagian-bagian yang lain. Enggak. Kita tetap bisa menikmati kesenangan, kepuasan yang diberikan oleh games. Tetapi dengan tujuan yang berbeda. Bukan untuk memuaskan diri kita, tetapi justru untuk membawa kita, mengingatkan kita bahwa semua ini datang dari Tuhan. Ketika seseorang sudah hidup puas di dalam Tuhan, maka kesenangan-kesenangan, cicipan-cicipan yang dia dapatkan dari wahyu umum, termasuk games, tidak akan membawa dia jauh daripada Tuhan. Tetapi justru akan mengingatkan orang tersebut bahwa semuanya ini diberikan oleh Allah yang penuh kasih itu bagi setiap kita. Sehingga justru mengundang setiap kita untuk terus-menerus datang kepada Dia. Dan terus-menerus hidup di dalam Dia. Dan bergantung kepada Dia. Maka perhatikan apa yang menjadi tujuan kita. Kalau kita hari ini adalah orang-orang yang suka bermain games, apa sih tujuan kita? Apakah untuk mendapatkan kepuasan yang sejati itu? Untuk mengisi seluruh hal-hal yang kita rasa kosong dalam diri kita? Atau justru kita dipuaskan oleh Kristus? Dan melalui games-games tersebut, permainan itu, kita diarahkan semakin dekat dengan Dia. Karena kita tahu sumbernya ada di dalam Dia. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk seluruh kebenaran yang Tuhan telah singkapkan bagi setiap kami. Tolong dan bantu kami ya Tuhan, untuk kami bijaksana, menggunakan setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup setiap kami. Termasuk berkat games, sukacita, kenikmatan yang kami dapatkan dari permainan. Dan ajar kami ya Tuhan, kami boleh menikmati semua hal tersebut, sambil kami tetap memuliakan nama Tuhan.
Kami bukan menggunakan games untuk memuaskan kami, tetapi kami melihat games sebagai berkat Tuhan dan menikmatinya, karena semua itu juga Engkau karuniakan bagi setiap kami. Dengar doa kami Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah diri. Amin.